Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sehat itu adalah salah satu karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Dan itu harus kita syukuri, karena kesehatan adalah nikmat yang paling utama. Jadi setiap kita akan melakukan sesuatu, maka badan kita harus sehat. Badan sehat, insya Allah pikiran kita juga sehat. Jadi dari rumah sudah sarapan tadi? Sudah ya. Jadi utamakan makan pagi, ya, sarapan pagi hari. Supaya apa? Supaya badan kita mendapat asupan gizi yang cukup. Karena belajar itu perlu konsentrasi, ya. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Hanya satu orang. Nihil. Oh, nihil ya. Berarti masuk semua ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, silakan beragama Islam. Yang tidak, yang non Muslim, menggunakan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kalau sudah, hari ini Bapak akan memberikan materi, ya. Kelihatan nggak? Jelas nggak dari belakang? Jelas ya. Oke. Yaitu algoritma dasar algoritma. Jadi nanti kita akan belajar tentang algoritma, di mana kalian sudah pernah mendengar tentang algoritma belum? Apa itu algoritma? Sudah pernah dengar belum? Belum ya? Belum. Coba kalian berpikir algoritma itu bagaimana kita berpikir supaya mengalir. Contoh gini, misalkan kalian mau disuruh membuat kopi, langkah apa yang akan kalian ambil? Pertama, urutan misalkan kalian nih sama orang tua, nah, Pi, tolong buatkan bapak kopi. Nah, apa yang kalian lakukan? Ambil gelas. Nah, terus setelah itu apa? Tuangkan kopi. Ya, setelah itu ambil gula, tuangkan gula. Selanjutnya Air. ya, air panas. Diaduk. Baru siap untuk diminum. Itu salah di antaranya. Atau mungkin kalian pernah jalan-jalan, mungkin ke kota, entah mungkin ke luar daerah dan sebagainya. Atau jalan tol lah yang sering ya. Sudah pernah ada yang sudah pernah lewat jalan tol belum? Naik mobil lewat jalan tol. Pernah? Ada nggak di situ kalian lihat penunjuk jalan? Ada.
tekan tulisan ya. Ada arah panah ya. Ada tadi itu arah panah kan? Ya. Tunjuk jalan. Nah, itu menjelaskan apa tujuannya dikasih tanda-tanda seperti itu. Arah ke situ. Supaya Tahu arah. iya betul, supaya tahu arah. Artinya tidak salah jalan. Jadi arahnya benar, ya, tidak salah. Kalau kita mau ke Tohas, seharusnya belok kanan, karena kita tidak mengikuti arah, Belok kiri. kita belok kiri, maka tidak sampai dengan tujuan. Betul nggak? Betul. Sama dengan cara berpikir nanti algoritma ini, ya. Ya. Jadi sistem yang kita pakai, kalian sudah punya Android kan? Sudah. Android itu bisa digunakan untuk apa saja. Android yang kalian gunakan setiap hari dan yang tekan setiap hari. Mau tidur biasanya bangun tidur sedang lihat Android, biasanya kan gitu ya, lihat HP. Ya, sebelum tidur main HP, ya. Nah, setiap hari bermanfaat nggak untuk kalian? Bermanfaat. Bermanfaat ya. Artinya manfaat itu Android itu ada nggak yang membuat? Ada kan? Ada. Nah, kenapa dia bisa secanggih itu? Iya betul. Dia menggunakan yang tadi Bapak katakan tadi. Ya, cara berpikirnya menggunakan ya urutan. Mana? Jadi kalau membuat kopi kata kalian tadi, kalau kalian tuangkan air, baru kopi, baru gula tanpa gelas, bisa nggak? Enggak. Lupa kan? Ya. Nah, cara berpikir komputer juga sama seperti itu. Jadi harus runut ya, logis, berpikirnya logis. Jadi kalau kalian mau suka main game, udah pernah main game belum? Game di HP ya ada kan? Iya pasti pernah main game. Apa yang sering dimainin gamenya? Game apa yang sering kalian mainkan? Mobile Legend, ya. FF ya. Lagi FF itu apa? Free Fire. Ah, Free Fire. Itu kan desain ya. Permainan. Game itu permainan. Itu yang buat manusia. Ya. Yang buat programnya itu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar tentang algoritma. Nah, ini tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Komputasional. Gitu ya. Bahasanya. Nah, ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan algoritma sebagai urutan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi mendefinisikan algoritma sebagai urutan atau langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang kalian ceritakan tadi. Kalau orang tua minta kopi, maka karena aku membuatkan langkah-langkahnya seperti kalian tadi, itu salah satunya ya. Membuat algoritma sebagai algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi algoritma itu ada algoritma yang sederhana, ya, untuk menyelesaikan masalah tertentu. Misalkan tadi melakukan tendang, mencari sesuatu dengan langkah-langkah yang logis dan efisien. Jadi langkah-langkah itu harus logis dan efisien. Selanjutnya menyelesaikan keefektifan dan kelengkapan algoritma yang dibuat baik oleh diri sendiri maupun oleh orang
lain. Ya, nah itu tujuan belajar kita hari ini. Nah, ini bermain instruksi buta. Sudah pernah belum bermain instruksi buta? Pernah. Pernah? Waktu kecil. Masih kecil ya? Iya. Nah, coba sekarang Bapak minta kalian mengenang masa lalu deh. Ya, nanti ada yang ditutup ya, nanti Bapak instruksikan, temannya menginstruksikan. Nah, coba kamu. Nah, maju ke depan sini. Terus mata ditutup. Mati sini dulu. Ya. Oke. Terus dari sini nanti. Ada ke situ. Matanya tutup ya. Ditutup. Oke. Kerja matanya. Coba gambarkan. Coba dulu ini spidolnya. Nah, seperti ini ya. Gambarkan nah, gambar apa Kopis? Mau gambar apa? Gambar rumah. Hah? Gambar rumah. Rumah. Nah, coba gambarkan rumah. Untuk rumah, pejam mata. Tutup ya matanya ya. Nah. Apa-apa ya. Oke, ada pintunya. Iya. Oke, terima kasih. Ini hasilnya ya. Hasil buat rumah dengan mata tertutup. Jelas nggak kira-kira? Berbentuk nggak? Bentuk atapnya. Atapnya. Ininya belum sempurna ya. Iya. Artinya belum jelas, belum sempurna. Nah, untuk algoritma ini, ya, kan kita tadi belajar nah ini tertutup ya. Nah ini sesuai tadi harus apa itu di situ? Harus jelas dan terstruktur. Nah, ya perintah itu harus jelas dan terstruktur. Nah, kalau seperti ini tadi, ya hampir gitu ya. Jadi, maka kita berpikirnya seperti itu. Jadi harus jelas. Selanjutnya, nah menebak gambar. Yang nomor 1 itu gambar apa? Tupai. Tupai. Yang kedua? Gajah. Gajah. Jelas gak itu? Jelas. Jelas ya. Berarti instruksinya jelas, gambarnya jelas. Kalau yang tadi digambar, yang tadi gambar apa itu? Gambar rumah. Tapi rumahnya belum selesai. Nah, apa itu algoritma? Nah, algoritma adalah serangkaian instruksi atau perintah, ya, langkah-langkah yang jelas dan terurut. Yang Bapak katakan tadi ya. Jadi harus jelas dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi harus jelas dan terurut, nggak boleh dibolak-balik. Ya, kalau dibolak-balik maka itu tidak berurutan, tidak terurut. Sama seperti Anda mengikuti resep. Nah ini misalkan ada membuat kue. Nah ini biasanya cewek-cewek hobi kan, buat di rumah buat kue. Nah, komputer mengikuti algoritma untuk melakukan tugas. Jadi kalau mau buat kue bolu, nah, misalkan ya buat bolu, maka resepnya beda nggak dengan buat kue apa namanya tuh yang kita suka
Yang pelapis-lapis itu namanya kue lapis. Nah, beda nggak? Beda. Beda kan? Nah, beda-beda. Makanya harus kita urut. Ya, disesuaikan dengan masalah yang ada kaitannya dengan itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau membuat kue bolu ya urutannya harus dengan cara membuat kue bolu. Buat kue lapis ya sesuai dengan urutan membuat kue lapis. Jadi seperti itu ya, urutan. Ini harus jelas. Selanjutnya sejarah singkat algoritma. Nah, sejarah singkat algoritma, asal nama algoritma itu berasal dari cendekiawan Persia. Ya. Pada abad ke berapa? 9. Ya, abad ke 9. Jadi udah lama ya. Udah sekian ratus tahun, ya. Satu abad itu berapa tahun? 100. Ya. Jadi Muhammad Ibnu Musa Iya, betul. Nah, itu pada abad ke-9. Itu dari Persia. Ya, karyanya tentang sistem bilangan. Hindu Arab memperkenalkan konsep perhitungan sistematis. Jadi, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan menghitung secara sistematis. Ya. Maka kita belajar matematika, ya. Nah, itu cara menjumlahkan, perkalian, pembagian, apalagi pengurangan, bilangan berpangkat dan sebagainya. Nah, itu cara sistematis. Jadi menggunakan sistem, ya. Selanjutnya pengaruh berabad-abad. Nah, ini ya. Ini sampai dengan aritmatika modern, ya. Dan secara signifikan mempengaruhi perkembangan matematika di Eropa. Jadi pada saat abad ke-9, ya, Muhammad Ibnu Musa tadi berkembang di abad 9, terus di masa-masa berikutnya maka berkembanglah itu menjadi aritmatika modern, ya, sehingga terkenallah sampai saat sekarang ini dari Eropa sampai ke negara kita. Dan revolusi digitalnya di era modern, konsep algoritma menjadi dasar fundamental ilmu komputer. Jadi dasar fundamental, dasarnya ilmu komputer ini itu asalnya dari algoritma dan pemrograman. Setiap program komputer dari aplikasi sederhana hingga sistem kompleks. Jadi ada aplikasi yang sederhana dan ada aplikasi yang kompleks, yang lengkap, yang lebih, kalau bahasa kitanya ada yang mudah, ada yang susah, gitu ya. Jadi aplikasi ternyata yang kompleks berdasarkan algoritma. Jadi peranan algoritma ini sangat penting. Jadi berpikir bagaimana kita berpikir dari hal yang sederhana sampai ke yang rumit, ya. Itu harus berurutan dan jelas. Selanjutnya karakteristik algoritma yang baik. Nah, ini karakteristik algoritma yang baik yaitu presisi. Apa itu presisi? Iya, jelas dan tidak ambigu. Harus jelas, tidak samar-samar, ya. Selanjutnya algoritma harus dalam jumlah berhenti dalam jumlah langkah terbatas, ya. Harus berhenti dalam jumlah langkah terbatas untuk setiap masukan, ya. Selanjutnya yang 3, input dan output. Ya, algoritma harus memiliki input yang jelas dan menghasilkan output yang ditentukan. Jadi input ini
Kalau inputnya jelas, maka outputnya juga jelas sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Tapi kalau inputnya salah, maka hasilnya juga salah, tidak akan benar. Ya. Dan terakhir adalah efektivitas. Jadi setiap langkah harus dapat dilakukan secara praktis dengan sumber daya yang tersedia. Itu ya. Selanjutnya, nah ini contoh algoritma sederhana menentukan kelulusan. Nah, ini contoh ya. Misalkan nih, kita mau menentukan nilai kelulusan, maka ada beberapa mata pelajaran yang nanti nilainya misalkan ada nilai mata pelajaran matematika, di situ ada fisika, ada biologi, ada sosiologi. Nah, itu kalau zaman dulu ya, masih sebelum menggunakan komputer, dia masih manual kan? Ya. Nih contohnya nih. Jadi misalkan dapat nilai Dewa dapat nilai misalkan matematika berapa Pak? Dewa 89. 89. Itu ya 89 misalkan gitu ya. Nanti apa namanya? Fisika, biologi, nah sosiologi. Nah, itu nanti akan ada ketentuan. Tentunya apa? Tentukan batas kelulusan 70. Berarti nilai 70 baru bisa dinyatakan lulus. Kalau kurang dari 70 berarti tidak lulus. Nah, jadi kalau nilai kalian dari berapa mata pelajaran ini? 4 ya. 4 mata pelajaran ini diletakkan di rata-rata, ternyata nilai rata-ratanya 70. Lulus nggak itu? Lulus nggak kalau nilai rata-ratanya 70? Lulus. Kalau 68? Tidak lulus. Kalau 90? Lulus. Artinya cara berpikirnya begitu. Kalau dari 70 ke atas berarti dinyatakan lulus. Kurang dari 70 berarti tidak lulus. Nah, itu. Oke, ya. Dari situ kita berpikirnya, nah setelah itu bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam sistem komputer? Nah, ya. Nah, ini ada nilai tadi, nilai 1 adalah matematika, nilai 2 fisika, nilai ketiga biologi, nilai keempat sosiologi. Maka menggunakan program, ya. Program batasnya berapa? 70. Jadi nanti akan menghasilkan kalau nilai rata-ratanya di sini, nah ini misalkan di sini ada 76, 75, 70, 75. Maka keterangannya adalah lulus karena sudah mencapai di atas 70. Nah itu, nah ini menghitung luas lingkaran misalkan. Nanti kita akan menggunakan, nanti kita akan coba ya, akan mencoba menggunakan Python, ya, menggunakan Python atau itu. Mulai masukkan panjang jari-jari, hitung luas dengan rumus luas pi dikali r kuadrat. Jadi kalau rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Nah, maka nanti muncullah hasil seperti itu ya. Nah, cara menulis algoritma. Nah, cara menulisnya bagaimana? Itu jadi kita berpikir ini plus ini. Oke, dari situ kira-kira sudah punya gambaran tentang algoritma.
punya gambaran belum? Cara berpikir, oh algoritma itu berarti harus jelas dan berurutan. Oke, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita akan mengaplikasikan ya menggunakan algoritma. Cara berpikir algoritma itu nanti bisa pakai kode itu. Nanti kita akan cari satu rumus ya. Nanti Bapak bentuk 4 kelompok ya. Di situ ada luas. Pilih salah satu rumus di bawah ini. Jadi nanti kalian akan disuruh mencari rumus luas persegi, keliling persegi, luas 4 segi panjang atau dan keliling 4 segi panjang. Jadi 4 kelompok, nanti silahkan setiap kelompok mengerjakan satu masalah di depan. Itu masalah ya, namanya masalah. Permasalahannya apa? Kalian ada disuruh misalkan nomor 1 tadi, disuruh mencari luas persegi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu? Untuk mencari luas persegi, maka nanti kalian bisa menggunakan program komputer, yaitu Python boleh nanti ya. Python itu ya. Sudah itu semua komputernya? Sudah. Coba kelompok ini kelompok 1 ya. 1 kelompok 2 belakang. Kelompok 2 kita orang 1, 2, 3. Ini 1 ya. Kelompok 1 2 3 kelompok 2 1 2 3 kelompok 3, nanti yang ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 nanti Ridwan ya. Kamu kedua nggak apa-apa ya, sama Arifin. Kelompok 4 nanti kelompok 3-nya kamu berdua juga ya, berdua. Nanti kelompok 1 dengan kelompok 2 3. Oke, kalau sudah coba silahkan hidupkan komputer kalian, komputernya. Oke, sekarang ya silakan buka Google Chrome atau Mozilla. Sudah diaktifkan ya Wi-Fi-nya ya? Sudah. Sudah ya. Google Chrome atau Mozilla sudah? Sudah. Chrome atau Mozilla. Kalau sudah, silakan kalian ketikkan Google Colab. Google Colab. Sudah? Google Colab. Ya.
Nah. Oke. Boleh, ya, kita ya, semua ya. Ini. Oke. Udah ya. Oke, nah sekarang silakan yang Bapak sampaikan tadi. Ini disuruh menghitung luas lingkaran katanya kan. Nah, di situ ada instruksi dengan ini terang nggak? Apa jelas nggak? Nggak jelas ya. Besarkannya kita besarkan. Kelihatan belum? Udah lebih jelas ya. Nah, jadi menggunakan program menghitung luas lingkaran, katanya kita harus tahu dulu kan tadi luas lingkaran apa rumusnya? Luas lingkaran pi dikali r kuadrat. Berarti pi-nya berapa? Kita masukkan dulu nilai pi-nya 3,14. Ini ya, kita masukkan dulu nilai pi-nya adalah 3,14. Nah itu masuk nanti ya, dimasukkan inputnya, input jari-jarinya. Nah r ya, nanti jari-jari ini dilambangkan dengan r sama dengan ini float buka kurung input buka kurung tanda petik 2. Ini kalimat yang nanti akan muncul ya. Masukkan jari-jari lingkaran titik 2 tanda petik tutup kurung 2 kali. Nah, kalau ada tanda petik 2 seperti ini, nanti di program akan muncul tulisan seperti ini. Masukkan jari-jari lingkaran. Nah, gitu ya. Baru rumusnya. Rumusnya tadi adalah pi dikali r kuadrat kali jari-jari kuadrat. Kuadrat itu berarti jari-jari dikali jari-jari. Maka pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Ya. Jelas belum? Jelas. Nah, jari-jari kali jari-jari ini adalah hasil dari pi kuadrat tadi. Maka outputnya nanti luas lingkaran adalah, nah kalian masukkan perintahnya. Ya, luas lingkaran adalah, nah ini sudah Bapak coba bahwa lingkaran jari-jarinya 5, maka luas lingkarannya adalah 78,5. Itu luas lingkarannya. Ya. Ini menggunakan piton. Nanti sudah Google Colab-nya sudah. Nah, sekarang kalian coba. Oh tadi kelompok 4, kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tentang luas persegi. Ya, kelompok 2
keliling persegi. Kelompok 3 apa tadi? Luas segi 3. Kelompok 4 keliling segi 3. Mana tadi? Kelompok 4. Nah ini ya. Oh, bukan ya. Luas persegi kelompok 1, keliling persegi kelompok 2, luas 4 segi panjang ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 keliling. Oke? Sudah bisa? Sudah bisa buka ini ya? Google Colab-nya? Oke, silahkan nanti setelah kalian berkelompok berdiskusi untuk menyelesaikan di Google Colab tadi menggunakan permasalahan yang di depan. Nanti setelah selesai kalian maju ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing ya. Oke, ada yang pertanyaan? Jika ada, kalau nggak ada silakan kerjakan. Kelompok 1 tadi luas persegi ya. Nanti kalau yang sudah mau coba dari kelompok boleh nanti di antara satu kelompok duluan boleh mana yang dulu.
Ya betul. Luar biasa. Coba itu tampilkan gimana ya? Pakai ini laptop ini bisa ya? Coba ini dulu ya. Nah, sini. Ada petik dua, ini tombolnya ada ini. Dari tali ya. Tadi pembeli ini gimana? Tali pembeli 8 ya. Ya. Ya, kita tinggal masukkan nilainya. Coba kita lagi. Oke, hasilnya berapa? 90,00 cm. Nah, 90,00 cm. Itu kalau panjang dan lebarnya itu kan. Kalau nilainya berubah, ya berubah dia.
keliling. Ya, bagus. Ya, kita. Oke ya, tepuk tangan dulu. Coba jelaskan cara ini. Nggak apa-apa. Saya? Nggak bisa. Itu. Hah? Nggak misalkan itu kan jadi keliling kan? Keliling apa tuh? Persegi panjang. Nah, jadi bagaimana kamu tadi bisa mendapatkan seperti itu? Apa dari kelompok berapa kamu tadi? Ya, kelompok 4. Boleh. Di sini kan? Ya, tutup ya. Nah, coba. Nah, ini dari kelompok 4 ya. Ini untuk mendapatkan panjangnya kita menggunakan input, lebarnya juga untuk menggunakan input. Lalu di sini deklarasikan keliling menggunakan rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar lalu dikali dengan 2 lalu di print untuk menampilkan ke layar. Jadi hasilnya kalau itu panjang 5, lebar 5, kelilingnya 20. Lebar 5, panjang. Sekarang gini, ini hasil dari apa namanya? Komputer ya. Sekarang kita hitung secara manual. Kita buktikan benar nggak hasilnya itu 20. Itu apa tadi? Keliling ya? Keliling kan tadi kan? Yang dicari keliling ya? Iya Pak. Keliling. Nah, ini bentuk 4. Jadi kalau dia panjang dengan lebar 5 dengan 5 bukan persegi panjang berarti. Ya. Kalau sisinya panjangnya 5, lebarnya 5, itu apa? Persegi. Jadi kalau persegi panjang berarti bentuknya persegi panjang. Ya. Nah, coba dimasukkan panjangnya lebih panjang. Berapa? Benar kan? Dan buktikan. Nah. Berapa? Panjang 20. Panjang 20 ya. Ini panjangnya 20. Lebarnya berapa tuh? 5. Lebar 5. Berarti kalau keliling kita keliling kan? 20. Dari sini ya startnya ya. Ini start ya. Start jalan dari sini. 20 ke sini berarti tambah 5 berarti berapa? 25 tambah lagi 20 jadi berapa? 45 sampai ke finish 5 lagi 50. Jawabannya adalah 50 keliling. Di sini 50. Benar ya? Artinya selanjutnya untuk ada yang lain yang mau coba? Kelompok berapa yang sudah? Mau coba lagi? Nah, yang kelompok 4 tadi dia mencari keliling persegi panjang. Coba luasnya. Luasnya kelompok berapa tadi? Luas persegi panjang. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ya? Luas persegi panjang. Sudah. Atau yang lain boleh? Sudah. Persegi panjang.
Ya, ini Sadewa tadi sudah ya, kelompok 3 ya. Sudah berhasil ya? Hah? Oh, tinggal kan dikoreknya ini. Koreknya. Nah. Gitu ya. Pakai ini nggak bisa ya? Aku dulu. Ada nggak? Aku dulu. Ikut ke sini. Sampai nggak? Sampai ya. Ya, lampu ya. Lampu ya. Nggak apa, nanti kan kalau sebentar lagi kita lihat. Sementara ini ya. Di lampu ini. Oke ya, jadi sambil nunggu lampu hidup, kita kan biasa kan. Nah, alhamdulillah. Jadi dari lampu ya, nunggu ini apa lagi lah. Dari sini ada kendala nggak kira-kira dari yang sudah kelompok 4 tadi jelaskan? Tidak. Nggak ada ya? Jelas ya? Nah. Jadi nanti tinggal bagaimana kalian mengaplikasikan ke masalah-masalah tertentu. Itu kan jadi baru cara mencari luas, keliling ya, lingkaran itu apa namanya, bangun datar. Boleh nanti mau bangun ruang, mau cari apa ya, itu tinggal kalian terapkan ya, terapkan dalam bentuk program tadi. Jadi.
hidup. Nah, coba masuk ya Pak, luas apa keliling? Luas. Luas ya. Nah, coba masukkan itunya, ukurannya. Panjang 9, terus sinyalnya. Tapi kalau luas, rumusnya apa rumah? Kalau luas, luas 4 kiranya tadi ya. Apa rumusnya itu? Panjang kali lebar. Lebar. Ini kan? Panjang kali lebar. Ya, sambil nunggu ini agak lemot ya. Habis mati lampu jadi sinyalnya. Ya, oke. Masukkan panjang. Oh itu bisa ya. Jadi 54. Panjangnya 9, lebar 6. Rumus tadi kalau luas panjang kali lebar, berarti 9 kali 6, 54. Di situ 54. Iya betul ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke ya. Oke. Bagaimana untuk kelompok 1 dan 2? Ada yang masih ini ya, baru ini ya. Kelompok ini ya. Oke, nanti setelah ini kalian menurut kalian ada nggak apa namanya dari hasil kalian mengerjakan ini tadi, kira-kira yang jadi tantangannya itu di mananya gitu ya, buat program ini tadi tantangannya di mana? Sudah. Ya. Seandainya ada nggak kalian tadi menyelesaikan solusi ini, kalau rumus apa inputnya salah, error nggak ya? Error ya? Berarti kalau dia error dianggap tidak jelas atau tidak berurutan. Jadi algoritma ini supaya benar bagaimana?
berurutan dan jelas. Jadi harus jelas dan berurutan ya. Nah, itulah jadi kalau perintah kita tidak jelas dan tidak berurutan maka akan terbaca itu error karena tidak sesuai ya. Suruh buat kopi yang dibuat teh kan. Gitu kan. Ngambil kopi kok malah ngambil teh, nah kan tidak sesuai ya. Nah, jadi intinya itu untuk selanjutnya nanti kita coba kalian tuliskan dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk jurnal. Jadi sesuai di kelompok masing-masing ya, di kelompok masing-masing. Jadi nanti ini sudah ya. Coba kalian buka di Quizzes ya. Sudah? Quizzes? Kalau sudah terbuka, silakan itu ketik joinmyquiz.com. Lihat ya di depan. Kelihatan nggak? Jelas nggak di depan? Nah. Terus ada kodenya itu 0467244. Join Quizzes ya sudah. Nah, masukkan kodenya 0467244. Ya, sudah ya. Nah, join. Ya, tunggu ya. Oke, sekarang. Nanti kalau sudah titik kodenya 0467244. Sudah semua?
Ya, kita mulai. Oh, belum? Oke, sudah kita mulai. Sudah buka. Ya, mungkin agak remote ini, mati lampu lagi. Pak belum waktunya tadi? Sudah. Bentar ya. Ya. Coba kita coba ini. Ini linknya mana linknya? Ya? Sudah mulai? Pak, Ya? sudah bisa mulai belum Pak? Ini bentar lagi. Oke. Di loading.
loading lah banyak. Oke ya. Oke, jadi silakan di mulai ya, silakan mulai. Ya, silakan dijawab ya, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, mana yang menurut kalian benar. Ya. Oke.
Oke. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Ya. Ya, jadi nana semua, ternyata setelah kalian mencoba ya, jadi mempraktikkan cara berkelompok dan mempraktikkan ke depan, dan hasil dari quiz tadi ya, itu sudah, artinya kalian sudah paham ya, sudah mengerti tentang alur cara berpikir ya untuk citra komposisional. Selanjutnya pertemuan yang akan datang ya, kalian coba, kalau tadi kita menyelesaikan masalah tentang bangun datar ya, untuk pertemuan berikutnya kita coba akan menyelesaikan masalah tentang bangun ruang ya. Coba kalian di rumah silakan buat volume bangun ruang, terserah kalian mau milih ya, penting bangun ruang ya, menggunakan kerucut, balok, tabung dan sebagainya, silahkan. Jadi satu kelompok nanti buat satu masalah tentang bangun ruang. Jelas kira-kira? Nah, jadi bangun ruang ini nanti konsepnya sama ya kayak yang tadi, cara berpikirnya sama. Jadi misalkan untuk mencari tabung, volume tabung atau selimut tabung ya, atau alas tabung dan sebagainya. Nah, kalian buat itu tentang misalkan tentang tabung berarti dari apa? Alas tabung, selimut tabung, volume tabung gitu ya. Nah, terus dan lain-lain yang menurut kalian yang tentang tabung tadi apa saja yang perlu kalian cari permasalahan itu. Jadi nanti begitu kalian masukkan nilainya akan muncul hasilnya. Jadi yang kalian input outputnya benar. Kalau yang kalian input outputnya salah, berarti ada yang salah di situ ya. Kita memberikan instruksi inputnya salah berarti. Untuk yang kelompok berapa tadi? 4 ya? Nah, kelompok 4 nanti karena pertama sekali ya, maju ke depan, Bapak kasih untuk beli sesuatu. Sini kelompok 4. Kita ini duitnya 100.000 kan? Hah? 100.000 ya? Ya, ya, aman ya. Untuk kelompok 4 dan kelompok lain nanti menyusul. Nah, jadi untuk ke depan ya, tugas yang pertemuan yang akan datang silakan dicoba di rumah ya. Ini menggunakan program tadi. Nah, nanti salah dan benarnya kelihatan pada saat kalian jalankan, benar gak hasilnya ya. Kalau memang
masih ada error, misalkan error, tadi ada yang error ya, ada error, nah berarti itu masih ada yang salah instruksinya, inputnya masih ada yang salah. Nah, tinggal kalian itu klik di errornya itu apa, ada kan di keterangan itu, boleh dicoba nanti, coba lagi gitu ya. Yang penting konsepnya berarti ada apa mungkin urutannya yang salah, itu kan berurutan. Ada perintahnya yang kurang jelas. Oke, kalau ada pertanyaan masalah berkenaan dengan tugas di rumah, coba kalau nggak ada biar semangat coba. Speaking dulu. Nah, speaking itu yang apa yang terbaru kemarin? Coba si Pipa, ya Pipa. Pipa, sini ya Pipa. Depan Pipa. Nah, coba ke teman-temannya kita ini dulu, speaking dulu. Ya silakan ini dulu ya. Temannya kita berdiri ya, ini di samping jadi di lorong. Oke. Silakan instruksinya. Tak pakai musik gak? Oke ya. Oke. Syukur cepat. Ayo tambah cepat lagi. Oke, silakan. Oke anak semua, alhamdulillah. Jadi tugas yang dapat kasih jadi untuk teman yang akan datang jangan lupa nanti kita masuk kita proseskan dulu ya. Nah, proseskan dulu baru nanti kita menunjukkan metode selanjutnya. Oke, sebelum ditutup mari mungkin Bapak ingat lagi masih ada pertanyaan atau yang ingin bertanya silakan nggak apa-apa sebelum ditutup. Nggak ada ya? Jelas semua? Sudah jelas semua, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk kedepannya ya. Dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita tetap semangat ya. Harus semangat, tidak boleh menyerah. Ya, berdoa mulai.
Selesai. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matikan kembali ya komputernya ya. Di shutdown, di shutdownkan. Oke. Ya, ya.